Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat harapan Bunda. Saya Dr. Budiman Bintang Prakoso, spesialis mata. Di sini akan berbicara soal topik mengenai mitos kesehatan mata yang banyak dipercaya oleh masyarakat kita. Nomor satu, hal yang paling sering dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah bagaimana daun sirih dianggap dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit mata, terutama infeksi pada mata. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengetahuan kedokteran mata yang kami miliki. Daun sirih dapat menyebabkan infeksi pada mata, infeksi jamur terutama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat kita di sini untuk tidak menggunakannya pada penyakit-penyakit mata. Daun sirih itu sendiri sebenarnya dia netral, namun karena dia tumbuhan, dia mengandung banyak jamur, sehingga bila diteteskan ke mata, dia dapat menumbuhkan jamur tersebut. Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap hal ini tidak menyebabkan sakit pada mata, dikarenakan pernah dulunya meneteskan daun sirih dan matanya masih sehat-sehat saja. Itu disebabkan karena saat itu matanya tidak dalam kondisi luka. Namun jika matanya dalam kondisi luka, maka daun sirih ini akan sangat berbahaya. Itu pertama. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah kepercayaan masyarakat terhadap beberapa jenis makanan seperti wortel yang dipercaya dapat menyembuhkan mata dari minus. Sebenarnya wortel itu sendiri memang banyak sekali vitamin A dan vitamin yang lainnya untuk bermanfaat untuk mata, tetapi ini sama sekali tidak berkaitan dengan penyembuhan mata minus atau gangguan refraksi pada mata. Sehingga jika seorang anak telah menderita minus 2, itu tidak dapat berkurang. Hal yang dapat dilakukan hanya membawa anak kepada spesialis mata atau optik terdekat untuk dilakukan pemeriksaan mata dan memakai kacamata. Selanjutnya masih masalah mata minus ini atau gangguan refraksi atau kacamata pada mata kita. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dipercaya pada masyarakat, yaitu jika tidak dipakai kacamata maka mata akan rusak. Saat usia di atas, kurang lebih di atas 18 tahun, maka pemakaian kacamata atau tidak sudah tidak akan berefek terhadap kedepannya atau perkembangan otak. Namun pada saat masa kecil, di atas usia 5 tahun sampai 10 tahun yang terutama, penting sekali seorang anak memakai kacamata sehingga mendapat penglihatan yang jelas, dikarenakan di saat itu otak sedang berkembang. Jika dia tidak mendapatkan penglihatan yang jelas, maka di atas umur 15 tahun atau 18 tahun, maka si anak akan menjadi buram permanen, disebut dengan amblyopia. Masih bisa dicegah jika terdeteksi lebih awal, seperti terdeteksi di usia 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Nomor 3, kita berbicara tentang katarak. Katarak pada masyarakat dipercaya di beberapa tempat dapat dilakukan penyembuhan tanpa operasi. Sekali lagi itu hanya mitos, karena katarak tidak dapat diobati tanpa dioperasi. Di sini di harapan Bunda dapat dilakukan operasi dengan teknik vakoemulsifikasi, cepat, efisien, dan hasilnya banyak yang baik. Kemudian yang di masyarakat itu yang dikatakan pengobatan-pengobatan yang tanpa operasi itu sebenarnya hanya penipuan. Mereka menekan-nekan lensa atau mata, kemudian lensanya menjadi rusak dan jatuh ke dalam bola mata belakang. Dan hal tersebut dapat berbahaya sehingga dapat menyebabkan reaksi radang berlebihan. Nomor 4, pengetahuan mata pada masyarakat Indonesia itu nampaknya tidak dikaitkan dengan penyakit-penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit kolesterol. Padahal sebenarnya mereka itu sangat sekali berkaitan. Jadi badan manusia ini satu holistik, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga bila bapak-bapak atau ibu-ibu menderita penyakit diabetes mellitus, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kolesterol, itu dapat membutakan mata.
dapat menyerang bahkan menyumbat pembuluh darah pada mata sehingga terjadi buta permanen. Sehingga untuk menjaga mata Anda tetap baik, sahabat harapan Bunda, sebaiknya memeriksakan juga tekanan darah, gula darah, dan kolesterol di tempat-tempat atau dalam batasan yang normal. Selanjutnya saya akan membahas tentang trauma kimia. Ini sering sekali terjadi di masyarakat kita, kecipratan oleh benda-benda seperti sabun ya, cairan-cairan terutama, cairan sabun, bisa cairan pembersih atau apapun. Nah, jika itu terciprat pada mata atau tersiram pada mata, maka apa yang dapat dilakukan? Sekali lagi, saya ulang sebentar, bukan dengan disiram daun sirih, tetapi pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah disiram dengan air putih sebanyak-banyaknya. Air bersih, temukan air mengalir yang terdekat sebanyak mungkin. Jadi disiramkan di mata sebanyak-banyaknya, tidak mengapa sampai baju basah. Karena penting sekali dan berkaitan dan bekerja dengan waktu. Sehingga bila terkena dengan sabun, pertolongan 1-5 menit pertama akan jauh lebih baik dibandingkan setelah setengah jam. Bila tidak ketemu air bersih, air keran pun cukup. Air keran dialirkan sebanyak-banyaknya ke dalam mata kita. Nomor 2 pilihannya, jika memiliki air mineral yang bersih, beli yang banyak dalam kurang lebih 3-4,5 liter, maka siramkan ke mata. Kalau tidak ketemu lagi, temukan air yang terbaik yang bisa ditemukan. Yang penting air bersih yang mengalir. Itu harus segera supaya agar dapat menolong agar mata tidak menjadi cacat. Demikian yang berhubungan dengan mitos dan fakta. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada sahabat harapan Bunda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.